Satu tiga tapi ya. Hai teman-teman. Jadi hari ini Katong Do mau cerita soal program KLIS. Beta Kezia Tulalesi, Beta Casey Matakena, dan Katon 2 merupakan penerima beasiswa KLIS atau Kennedy Lugar Youth Exchange Study selama 10 bulan ke Amerika Serikat. Katong Do merupakan returnee tahun 2022-2023. Jadi sudah mungkin 1 tahun ya sejak kita kepulangan. Baru pulang tahun lalu. Untuk teman-teman semua yang sekarang kelas 10, kelas 11 ataupun baru SMP, lalu semua pun cita-cita par belajar di luar negeri selama SMA 10 bulan Kak Kesi beasiswa, dengar bye-bye, jangan skip Katong Do pung video, nonton sampai habis karena Katong mau kasih tips and tricks par teman-teman semua untuk ikut program KLIS. Jadi teman-teman, program KLIS atau Kennedy Lugar Youth Exchange and Study merupakan beasiswa program pertukaran pelajar selama 10 bulan ke Amerika Serikat. Jadi yang tadi beasiswa ini fully funded, jadi 100% dibiayai oleh US Department of State. Langsung loh oleh United States of America. Tapi beasiswa KLIS ini kalau di Indonesia diadministrasi oleh Bina Antarbudaya. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar itu boleh langsung tuh ke Bina Antarbudaya, atau ada juga chapter-chapter di dalamnya yang teman-teman bisa mendaftar sesuai domisili masing-masing atau seleksinya ya. Oke, bicara soal chapter, jadi FYI Bina Antarbudaya itu punya 20 chapter yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, khusus karena Katong Do bikin video ini untuk teman-teman dari timur, jadi dong saya usah takut, dong langsung cek saja di Instagram @binabut Ambon. Betul kasihnya? Iya betul. Ini Bina, betul terus nih. Track. Jadi untuk teman-teman dari kayak Katong dari Ambon itu bisa mendaftar di Binabut Ambon. Binabut Ambon ini untuk teman-teman domisili Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk teman-teman di Papua itu bisa di chapter Makassar, dan untuk teman-teman di daerah NTB, NTT itu bisa di chapter Denpasar. Iya, Denpasar. Salah bilang. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jangan lupa langsung cek di Instagram masing-masing saja atau cek Bina Antarbudaya punya website. Nah, kapan sih akan pendaftaran? Pendaftaran itu buka sekitar bulan Agustus. Jadi dari sekarang jangan lupa teman-teman untuk siapkan diri. Makanya hari ini Katong Do mau kasih tips and tricks para teman-teman sertakan punya rangkaian seleksi supaya teman-teman bisa siapkan diri. Oke, kita langsung saja ke videonya. Iya. Proses seleksi dulu. Oke, proses seleksi itu terdiri dari 3 tahap besar. Jadi yang pertama ada seleksi Chapter, yang kedua ada seleksi nasional, dan yang ketiga ada seleksi internasional. Oke, jadi seleksi chapter sendiri itu ada beberapa tahap. Jadi untuk proses rangkaian seleksi itu lama guys, sampai benar-benar dinyatakan berangkat itu lama. kurang lebih 1 tahun Iya, ya kurang lebih 1 seleksinya tahun bisa seleksi. ya. Jadi harus benar-benar siap mental untuk seleksi. Jadi yang pertama kalau di chapter itu ada seleksi berkas, yang kedua ada seleksi wawancara, yang ketiga ada seleksi dinamika kelompok. Nah, dari dinamika kelompok akan ditentukan siapa yang bakalan mewakili chapter tersebut untuk naik compete di nasional. Wah, terus Kak Kesi di nasional ada seleksi apa? Gimana ya? Jadi teman-teman, selanjutnya untuk seleksi nasional ini, perwakilan-perwakilan dari setiap chapter ini akan berkumpul di satu titik, biasanya di Jakarta, dan bersama Bina Antarbudaya mereka akan diseleksi. Biasanya waktu saat kita diseleksi itu ada seleksi essay, seleksi interview lagi, dan juga seleksi dinamika kelompok lagi. Nah, kurang lebih sama nih. Nah, seleksi-seleksi ini akan menentukan teman-teman bagaimana teman-teman bisa beradaptasi, bagaimana teman-teman berada dalam lingkungan dengan banyak orang, skill untuk adaptasi, komunikasi, skill problem solving juga. Ya, jadi pastinya teman-teman sudah berkompetisi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. So, siapkan diri baik-baik, matang-matang agar bisa lanjut ke seleksi selanjutnya. Jadi terakhir setelah seleksi nasional itu ada nanti seleksi internasional. Dan mungkin semoga dari sini teman-teman akan dinyatakan sebagai finalis.
Keisha gimana sih persiapannya untuk bisa seleksi chapter, seleksi nasional dan internasional? Oke guys, soal KLIES itu bukan sesuatu hal yang baru pada beta pun sekolah. Karena dulu beta sekolah di SMA Lentera Harapan Ambon. Walaupun su tutup sih Bapak Lentera tapi hati. Oke, jadi dikasih tahu kalau bakalan ada proses seleksi. Jujur sebenarnya beta tuh persiapan sing matang karena beta juga sing tahu beta harus bikin apa. Jadi beta cuma lihat dari YouTube, beta mesti bikin apa. Cuman mungkin karena pengalaman organisasi yang bentuk beta jadi kayak oh beta lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Tapi kalau bicara soal tips and tricks, pertama, kalau teman-teman yang masih di bangku SMP kelas 9 mau naik kelas 10 atau yang di kelas 10 dan kelas 11, perbanyak dong punya relasi atau experience untuk organisasi, entah itu masuk di OSIS ataupun organisasi lain yang ada di luar sekolah, ataupun kalau dong suka kembangkan dong minat dan bakat juga itu merupakan poin plus karena sing semua tuh prestasi akademik tapi non akademik juga bisa. Lalu prestasi akademik juga bisa. Kalau Casey boleh sharing sedikit tentang prestasi akademik? Oke, kalau Casey dulu tuh mungkin sing kayak Casey punya pengalaman organisasi itu kurang. Tapi kalau Casey kemarin kasih masuk banyak sertifikat untuk Casey ikut lomba-lomba, misalnya lomba untuk teman-teman yang AMO, lomba Unpati misalnya gitu. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, itu biasanya kan sebelum dong daftar dong su insecure duluan nih. Ih, tapi Sing boleh insecure. boleh. Disclaimer nih, saya boleh insecure. Kenapa? Karena sebenarnya sertifikat ini hanya untuk menjadi berkas pendukung untuk melihat untuk Casey sendiri. Mereka mau melihat bagaimana teman-teman ini sudah pengalamannya di mana-mana gitu. Artinya teman-teman artinya apa ya? Artinya teman-teman itu aktif gitu untuk kayak mengembangkan teman-teman Ya, punya bakat gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu juga yang wajib teman-teman. Jadi jangan merasa karena tidak ada sertifikat itu tidak mampu, daftar aja gitu. Daftar sa katong sing akan tahu apa yang akan Ya. terjadi kalau katong sing coba sa. Oke, sebelum beta daftar juga beta insecure jujur sa karena beta tahu yang daftar tuh kayak beta teman-teman yang lain tuh Sadis-sadis, wis itu anak sadi-sadi Iya. beta kayak beta sing tahu beta sing Anak OSN. anak pokoknya anakku ini dia terkenal Ya, ini betul. beta tuh insecure parah tapi toh maksudnya beta orang tua bilang kata coba saja kalau sing coba saya tahu akhirnya sudah coba sa karena nothing tulus juga jadi coba sa guys intinya coba tuh paling penting. Coba hitung coba. coba mau akan katong lolos nanti sing lolos nanti yang penting su coba sebagai permulaan. Jadi tips yang kedua itu dari beta sendiri, dari seleksi ini tuh katong belajar untuk mengenal katong pun diri sendiri. Seleksi itu kayak wawancara, tulis esai, dinamika kelompok, itu semua soal bagaimana katong kenal katong pun diri dan bagaimana katong peka terhadap masalah di katong punya lingkungan sekitar. Makanya tadi kita bilang masuk organisasi itu penting untuk tahu perkembangan dunia sekarang seperti apa. Lalu yang kedua, coba cari tahu katong ini punya kelebihan dan kekurangan tuh di mana. Karena jujur sa pas beta mulai ikut seleksi ini baru beta tahu oh beta ini kekurangan apa, kelebihan apa. Karena kalau saya ikut seleksi beta sih akan pernah tahu beta punya kekurangan dan kelebihan ini selama ini apa. Kalau Casey untuk tips yang kedua. Iya teman-teman, jadi yang benar yang Keisha sampaikan itu teman-teman harus bisa bagaimana teman-teman mengenal diri sendiri gitu. Nanti dari pihak penyeleksi mereka akan melihat oh ternyata Keisha ini seperti gini, Keisha ini seperti gini. Tapi itu juga harus konsisten teman-teman, yang boleh membohong gitu kan, harus be yourself gitu. Jujur ingatan isi pertanyaan jawab waktu udah wawancara itu jujur supaya katong tuh tahu katong pun diri tuh bagaimana. Lalu saya kelihatan kayak oh dia ini bikin Artinya mungkin di tahap-tahap selanjutnya apapun yang teman-teman sampaikan itu, apapun skill dan weakness yang teman-teman tulis itu bisa dipertanggungjawabkan juga, harus konsisten kan gitu. Skill-skill ini dan pengalaman ini itu juga terrefleksi dari berkas yang teman-teman kasih masuk, nilai lah, sertifikat lah gitu. Dan di tahap-tahap selanjutnya kayak dinamika kelompok, interview, penyeleksi akan melihat oh ternyata memang betul Keisha nih teamworknya bagus, oh ternyata betul Keisha punya komunikasi bagus, seperti begitu. Dan bagaimana teman-teman bisa beradaptasi di situasi berbeda-beda situasi nih kan, apalagi dinamika kelompok, diberikan studi kasus nih. Itu bukan dinilai bagaimana teman-teman seberapa pintar misalnya, seberapa hebat. no. Sebenarnya itu bagaimana teman-teman bisa
adaptasi, terus problem solving, terus peduli dengan yang lain. Benar gitu. Ini terus tips terakhir dari beta tuh, banyak orang tuh jatuh karena gini, seleksi ini orang mau menjual diri top supaya bisa lihat kalau dia tuh bisa A B C. Tapi kadang-kadang saking katong menjual katong diri, katong lupa kalau katong tuh jadi sombong. Katong kayak terlalu menjual, itu yang bikin banyak orang tuh kayak jatuh atau gagal seleksi karena Bukan kayak itu yang dilihat terlalu gitu. meninggikan diri. Memang katong harus menceritakan kepada orang katong tuh bisa apa, tapi jangan sampai merendahkan orang lain atau sampai tunjuk kalau katong bisa dan katong yang butuh orang lain. Self branding. Iya. Yes. Untuk menceritakan diri itu harus pintar-pintar, karena kalau salah sedikit sudah penilaian gagal. Coba lagi tahun depan. Tapi kalau ke 11 nggak bisa. Jadi makanya paling penting dengan Katong Do vlog ini, dan semoga Katong vlog ini bisa membantu teman-teman semua. Tips yang ketiga dari Binantar Budaya, kata-kata mutiara selain tadi tuh sampai di kaki pesawat baru berangkat, kata-kata mutiara mereka adalah managing expectation. Karena proses ini tuh teman-teman harus pintar untuk mengatur ekspektasi teman-teman dalam segala hal gitu. Karena banyak hal yang sangat tidak pasti, seperti tadi yang Katong Do cerita, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan keterlambatan ataupun hambatan dalam proses seleksi teman-teman. Jadi ini bagus sih sebenarnya, bukan saja dari untuk keberangkatan saja, tapi dari proses seleksinya juga teman-teman bisa banyak belajar nih. Yang seperti tadi seleksi-seleksi sebelumnya, oh ternyata begini, ternyata saya perlu ada gini. Nah, dan ini juga harus banyak managing expectation agar supaya tidak ada kekecewaan atau apapun. Sebelumnya penting teman-teman dengan lapang dada menerima segala seleksi dengan apa adanya, dan juga semangat terus untuk Menggapai cita-cita. Oh iya, oke. Itu tadi mau bilang apa? Ini tips yang keempat, bahasa Inggris. Oh iya, tips yang keempat bahasa Inggris. Beta lupa ya, paling banyak yang chat beta bilang kata kaki sih ya, kalau beta bahasa Inggris yang bagus bagaimana, kalau beta sih untuk bahasa Inggris bagaimana. Oke, ini adalah perbedaan yang paling besar antara Katong dua. Jadi beta tuh baru mulai les tuh kayaknya sekitar kelas berapa ya? Kelas 10. Tapi saya menutup kemungkinan kalau teman-teman juga bisa belajar. Kayak kalau sudah tahu mau ke program kalian, oke, mulai sekarang tuh belajar. Katong bisa manfaatkan katong pun TikTok, katong punya YouTube dengan segala sosial media yang ada untuk belajar. Karena sekarang belajar itu lebih gampang daripada katong pun mama dan papa pun zaman. Dong belajar tuh susah, mesti pergi di perpustakaan iya, lah. perpustakaan. Tapi kan tuh sekarang searching di YouTube muncul bagaimana cara bilang beta dalam bahasa Inggris, ada di YouTube semua. Jadi manfaatkan sosial media, manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya supaya katong juga bisa improve katong punya diri sendiri. Jangan insecure dulu dengan bahasa Inggris, coba dulu. Selagi mau coba itu pasti ada jalan teman-teman. Oke, kalau beta bisa belajar dalam waktu dekat, beta percaya teman-teman juga pasti bisa. Amin. Sebenarnya teman-teman, jadi pertanyaan itu kenapa sih Jadi sebenarnya teman-teman, soal untuk bahasa Inggris bagus dan tidaknya sebenarnya yang perlu teman-teman sebenarnya yang harus sampai IELTS-nya 9 atau TOEFL. advance perlu. Yang penting bisa sayang. Tapi sebenarnya intinya tuh kan bisa basic conversation. Artinya ini merupakan tools yang teman-teman pakai untuk saat di sana gitu. Artinya kalau teman-teman saya bisa basic conversation satu sama lain di sana nanti bakal susah. Tapi penting yang dasar-dasarnya lah bisa gitu. Nanti di seleksi Kalias ini akan ada namanya LTIS juga yang merupakan seleksi bahasa Inggris untuk exchange student gitu. Jadi intinya saya nggak usah insecure, coba saja. Penting bisa gitu. Beta waktu awal ikut Kalias, beta bahasa Inggris tuh terbata-bata sekali kayak. Maksudnya bisa conversation cuman kayak terbata-bata. Tapi seiring katong tinggal di sana, katong akan belajar banyak, dan guru-guru, orang tua, teman-teman di luar sana tuh sangat perhatian. Dong pengertian, dong saya expect katong harus bisa bahasa Inggris sebagus mungkin untuk bicara dong. Yang penting kalau kau tuh pensil bahasa Inggris apa, katong describe akang dong akan bilang, oh aku bahasa Inggris nih ini. Nih dong akan bantu, dan dong tuh paling mengerti kalau katong tuh juga lagi belajar. Karena selama proses 10 bulan itu juga katong proses untuk improve katong punya bahasa Inggris. So jangan takut teman-teman. Yang penting teman-teman punya jiwa untuk bertanya itu selalu aktif gitu. Karena kalau misalnya takut-takut, misalnya pas di sana nih takut-takut, artinya yang akan ada yang mendatangi katong yang harus aktif, dan katong harus proaktif juga, inisiatif gitu.
gitu. Jadi makanya itu Katong akan bahas di video selanjutnya soal Katong punya kisah di sekolah seperti apa. Oke, jangan lupa like, komen, Begitu. Sehingga kita parlente sa, semoga akan video ini bisa bermanfaat pardon dong semua. Semoga bisa membantu teman-teman yang semoga teman-teman mungkin yang SMP, kelas 10, kelas 11 yang merupakan usia untuk mendaftar nih, ataupun yang sebelum itu juga Mempersiapkan diri juga boleh. Teman-teman, semoga ini bisa menjadi bekal untuk persiapan teman-teman join dalam journey KLS. Semoga semua yang berdoa bisa menjadi finalis. Amin. Kita menjajaki adventure baru ini. Dan teman-teman, Katong 2 akan membuat video seputar KLS Journey ini dalam beberapa part. Kami akan membahas ini sebagai all about KLS, families, schools, dan bagaimana dalam communities, teman-teman. Jadi simak terus. Apa? Dan aku beta Keisha lagi sih. Signing out sama Signing out. Ya. Beta Keisha Tulalesi. Beta Keisha Matakena. Signing out. Amato. Adios.